Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama Bu Nuri dalam tema 2 subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari makna proklamasi kemerdekaan serta cara mempertahankan kemerdekaan. Hari ini kalian akan mempelajari upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tujuan pembelajaran hari ini nantinya kalian dapat menjelaskan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera, dan kalian dapat memberikan contoh upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Anak-anak, pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bangsa Indonesia juga mengalami kesengsaraan. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, kehidupan bangsa Indonesia berangsur membaik. Ada banyak manfaat yang dapat kita rasakan. Bidang pendidikan, setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Selanjutnya, dalam bidang perekonomian, setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Selanjutnya, dalam bidang sosial, setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Misalnya, dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Selanjutnya, upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah pada masa awal kemerdekaan untuk mensejahterakan rakyatnya. Yang pertama, kebijakan uang Republik Indonesia atau disingkat ORI. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang muka dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Selanjutnya ada konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Yang ketiga, ada pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Yang keempat, ada Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran Ahmad Yani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi.
Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Yang kelima ada rencana Kasino. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Masih ada banyak pembangunan yang terus dilakukan pemerintah sampai saat ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan masih banyak lagi. Kalian bisa menyaksikan video yang telah Ibu lampirkan di Classroom ya. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.